Assalamualaikum dan halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir dalam edisi Apa Kabar Pare-Pare kali ini bersama saya Dewi Sartika. Dan saya Usutun Hasana, berikut apa kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Merdeka Fest Pare-Pare hadirkan lomba gerak jalan tingkat SD sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan berlangsung mulai 22 hingga 31 Agustus 2026. Merdeka Fest 2026 digelar di kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung mulai 22 hingga 31 Agustus 2026 dengan berbagai agenda perlombaan dan kegiatan hiburan. Sejumlah rangkaian kegiatan telah terlaksana, salah satunya lomba drum band yang diikuti pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA SMK sekota Pare-Pare. Memasuki Selasa 25 Agustus 2026, Merdeka Fest kembali diramaikan dengan pelaksanaan lomba gerak jalan tingkat sekolah dasar dan sebanyak 51 sekolah dasar ambil bagian dalam perlombaan yang berlangsung di kota Pare-Pare. Pelepasan peserta lomba gerak jalan dilakukan oleh Asisten 3 Pemerintah Kota Pare-Pare Adriani Idrus SPMM yang mewakili Wali Kota Pare-Pare Haji Tasming Hamid. Dalam sambutannya, Adriani menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah dan guru pendamping yang telah melatih serta mempersiapkan para siswa untuk mengikuti perlombaan. Ia pun berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Adriani Idrus juga mengapresiasi dukungan TNI dan Polri yang telah terlibat dalam pengamanan kegiatan. Kepada para peserta, ia pun berpesan agar tetap menjaga kesehatan selama mengikuti perlombaan. Para siswa juga diminta mengikuti rute yang telah ditentukan panitia, serta menjaga kebersihan sepanjang jalur perlombaan. Asisten 3 Setdako Pare-Pare juga mengimbau kepada para orang tua murid agar tidak mengganggu konsentrasi peserta yang sedang mengikuti perlombaan. Menurutnya, lomba gerak jalan bukan sekedar ajang untuk mencari pemenang. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi para pelajar untuk belajar mengenai kekompakan, kedisiplinan, sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Merdeka Fest 2026 sendiri masih akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Berbagai kegiatan lainnya dijadwalkan menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kota Pare-Pare. Ya. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita akan mulai gerak jalan untuk tingkat sekolah dasar. Sekolah dasar pada malam hari ini kita akan melihat 51 sekolah dasar yang akan mengikuti lomba. Ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada para kepala sekolah, para guru pendamping yang telah melatih murid-murid kita untuk gerak jalan, lomba gerak jalan. Dan yang saya cintai dan sangat saya banggakan para murid-murid Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tingkat pemerintah kota Pare-Pare. Ya, pertama-tama juga saya sampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Pare-Pare karena pada malam hari ini beliau masih berada di Kota Makassar dengan acara dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan Bapak Wakil Wali Kota juga malam ini masih dalam keadaan suasana berduka. Ya, dan saya harapkan kegiatan kita pada malam hari ini tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya ucapkan juga terima kasih kepada TNI dan Polri yang akan menjaga kita pengamanan kegiatan lomba pada malam hari ini. Dan saya ingatkan kepada anak-anakku semua, siswa-siswa pada tingkat sekolah dasar, tetap jaga kesehatan ya anak ya, tetap jaga kesehatan. Kemudian nanti anak-anakku ikut rute yang telah ditentukan oleh panitia, kemudian ikuti jalur, jaga kebersihan juga ya nak, jaga kebersihan untuk orang-orang tua murid itu agar tidak mengganggu anak-anak kita yang sedang berlomba. Dan anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, ingat nak ya,
ini bukan hanya sekedar lomba, tapi kalian melatih kekompakan, melatih kedisiplinan, dan juga bukti kalian telah mengikuti lomba adalah memperlihatkan bahwa kalian cinta tanah air Indonesia. Kita berikan aplaus dulu kepada anak-anak kita semua malam ini untuk 51 tingkat sekolah dasar. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, hari kedua Lomba Gerak Jalan Tingkat SD dalam rangkaian Merdeka Fest 2026 di Kota Parepare berlangsung meriah dan hangat. Para peserta tampil kompak dan disiplin disambut sorak-sorai warga yang berbondong-bondong datang memberikan dukungan menyemarakan perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Suasana semarak mewarnai hari kedua pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Tingkat Sekolah Dasar dalam rangkaian Merdeka Fest 2026 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Memasuki hari kedua, antusiasme masyarakat terlihat semakin tinggi. Sejumlah warga tampak berjajar di sepanjang pinggir jalan yang menjadi rute peserta untuk menyaksikan penampilan para pelajar SD. Para peserta tampil dengan penuh semangat, mengenakan seragam dan atribut masing-masing sekolah. Para siswa berjalan secara berkelompok sambil menunjukkan kekompakan serta kedisiplinan selama mengikuti perlombaan. Sorak-sorai dan tepuk tangan penonton turut mengiringi perjalanan peserta. Orang tua dan keluarga peserta juga terlihat memberikan dukungan kepada anak-anak mereka yang tampil dalam lomba tersebut. Kepadatan penonton tidak hanya menciptakan suasana meriah, tetapi juga menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memeriahkan rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Parepare. Lomba Gerak Jalan Tingkat SD ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan Merdeka Fest 2026 yang berlangsung mulai 22 hingga 31 Agustus 2026. Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi para pelajar untuk melatih kekompakan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Dengan antusiasme peserta dan masyarakat yang terus meningkat, pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Tingkat SD diharapkan berlangsung tertib, aman, dan lancar hingga seluruh peserta menyelesaikan rute yang telah ditentukan panitia. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Guna meningkatkan kesiapsiagaan serta keterampilan dalam menghadapi situasi darurat, Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare menggelar pelatihan kodrat atau simulasi kebakaran. Kegiatan yang menggandeng Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare ini diikuti oleh seluruh sivitas hospitalia. Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare menggelar pelatihan kodrat dan simulasi kebakaran sebagai langkah mitigasi bencana di lingkungan rumah sakit. Kegiatan ini dilaksanakan berkolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare. Rangkaian simulasi dimulai dari pembekalan teori, terdiri dari pengenalan dan pemahaman sistem kodrat, prosedur penanganan keadaan darurat kebakaran, hingga teknik penggunaan alat pemadam api ringan secara tepat. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti setiap tahapan, mulai dari tata cara penggunaan alat pemadam api ringan hingga prosedur pemadaman titik api dengan menggunakan selang pemadam. Melalui simulasi ini, seluruh pihak rumah sakit diharapkan mampu merespons situasi darurat secara cepat dan tepat demi mewujudkan keselamatan pasien serta seluruh sivitas hospitalia. Hari ini kita ada kegiatan untuk simulasi bencana, terutama di bidang kebakaran. Olehnya karena itu kami mengundang Dinas Kebakaran atau Damkar untuk memberikan materi, memberikan petunjuk sehingga kemudian mengadakan nanti simulasi sehingga diharapkan staf rumah sakit Dr. Hasri Ainun Habibie ini bisa mungkin ada sedikit lebih siap ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, terutama di bidang kebakaran. Di samping itu, tim Damkar ini kami minta untuk menilai bagaimana kesiapan dari masalah gedung, masalah jalur evakuasi, masalah peralatan yang ada. Kami minta mereka menilai apa yang kurang, kami mungkin bisa ke depan perbaiki.
Penanganan awal ya terhadap apabila terjadi satu bencana kebakaran, itu elemen-elemen kita harapkan bahwa seluruh fungsi-fungsi yang ada di rumah sakit itu dapat berperan dengan baik untuk menanggulangi kebakaran awal. Ini penting sekali karena gedung ini adalah gedung pabrik ya, di dalamnya ada pasien dan juga ada tim-tim di sekitarnya. Itu kita berupaya secara maksimal apabila terjadi bencana kebakaran itu dapat kita selamatkan seluruh komponen yang ada. Dengan adanya pelatihan ini, manajemen rumah sakit berkomitmen untuk terus menjaga standar keselamatan tinggi bagi masyarakat dan pasien. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, akibat dampak fenomena El Nino yang memicu kekeringan panjang, sejumlah warga di Kota Parepare mengalami krisis air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, sinergi TNI Polri, PDAM, serta sejumlah mahasiswa turun tangan membagikan ribuan liter air bersih kepada warga. Beginilah suasana pendistribusian air bersih yang dilakukan TNI Polri, PDAM, serta sejumlah mahasiswa kepada warga yang berada di Kelurahan Capak Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada Kamis pagi. Pendistribusian air bersih ini dilakukan setelah krisis air bersih melanda warga yang bermukim di area perbukitan di Kota Parepare. Dampak kemarau panjang akibat El Nino membuat sumber mata air dan aliran sungai yang biasa diandalkan warga kini mengering, sehingga kebutuhan air bersih untuk masak dan minum sangatlah sulit didapatkan. Dalam kegiatan ini, petugas menyalurkan ribuan liter air bersih yang didistribusikan langsung ke pemukiman warga dengan menggunakan armada mobil tangki milik PAM Tirta Karajae. Aksi pendistribusian air bersih ini rencananya akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat Kota Parepare tetap terpenuhi selama musim kemarau. Ini merupakan kegiatan bahwa wujud nyata pemerintah hadir di tengah-tengah kekeringan dampak El Nino di masyarakat. Saya dari perangkat kepolisian, kemudian TNI, kemudian dari PDAM, dan teman-teman kemahasiswaan dan kepemudaan, seluruh elemen kemahasiswaan ikut hadir bersama-sama berpartisipasi untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat Kota Parepare yang terkena dampak kekeringan dan kekurangan air bersih. Sehingga alhamdulillah kegiatan kali ini adalah kegiatan sosial yang memang kita wujudkan bersama agar memang masyarakat, terutama masyarakat Parepare yang terdampak kekeringan, bisa merasakan kembali air bersih untuk konsumsi sehari-hari. Demikian. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Usutun Hasanah. Dan saya Sartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.